Hai semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kawasan perbatasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Della Febrina dan poin yang akan saya bahas mengenai makna, karakteristik, peran penting, dan ruang lingkup pengelolaan. Yang pertama yaitu makna kawasan perbatasan. Seperti yang kalian ketahui, perbatasan adalah perwujudan utama kedaulatan wilayah suatu negara. Ruang geografis ditandai dengan patok batas antar negara dan diilustrasikan dalam bentuk garis batas antara negara dalam sebuah peta. Sedangkan ruang sosial budaya ditandai dengan perbedaan sosial budaya antar masyarakatnya. Dalam perspektif politik letak geografis, batas wilayah atau kawasan suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya dan menurut terjadinya. Berdasarkan klasifikasi secara fungsional, dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada batas anteseden yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang dan menetapkan batas terluarnya. Lalu ada batas subsekuen yang terbentuk oleh adanya bentang budaya yang melalui perundingan dan persetujuan antar negara yang berbatasan. Selanjutnya batas tumpang tindih, sama seperti batas subsekuen, tetapi dengan pembagian yang tidak ada hubungannya sama sosiokultur. Dan terakhir batas peninggalan, yang garis batasnya telah kehilangan fungsi secara politis, khususnya dalam hal bentang budaya. Klasifikasi yang kedua yaitu secara morfologis atau menurut terjadinya. Nah, ada dua nih, yakni batas artifisial yang tanda batasnya dibuat oleh manusia, contohnya seperti gapura, pagar beton atau pagar kawat yang berduri, dan lain sebagainya. Lalu ada batas alam yang terbentuk secara alamiah seperti batas laut, sungai, danau, dan daratan yang membagi dua kawasan yang berbeda. Adapun karakteristik kawasan perbatasan. Yang pertama, karakteristik fisik garis batas antara wilayah daratan dan lautan belum jelas. Yang kedua, fasilitas layanan masyarakat masih sangat terbatas. Ketiga, penyebaran penduduk yang tidak merata. Lalu keempat, rendahnya kurs rupiah terhadap kurs mata uang negara tetangga. Dan kelima, sumber daya alam belum dikelola secara optimal. Dan berikut peran yang sangat penting di kawasan perbatasan, yaitu terkait dengan pertahanan dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, dan sosial budaya. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan. Ada alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi atau manajemen. Alokasi sangat berkaitan dengan keputusan politik dan ditetapkan oleh hukum. Delimitasi berkaitan dengan hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih klaim antar negara. Kalau demokrasi merupakan kesepakatan untuk menyepakati garis batas wilayah atau garis batas kewenangan di antara negara yang berbatasan. Dan administrasi adalah pengelolaan perbatasan yang melibatkan multisektor dan memerlukan perencanaan yang terintegrasi, seperti itu. Harus kalian ketahui ada 3 isu penting terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan antar negara, yaitu penetapan garis batas baik darat maupun laut, pengamanan wilayah atau kawasan perbatasan, dan pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan. Oke, sekian itu saja penjelasan singkat mengenai kawasan perbatasan. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan dipahami. Saya Nabila Della Febrina, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.